Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya MSCI ini sudah mengeluarkan hasil rebalancing-nya di bulan Mei 2026. Dan hasilnya memang ada belasan emiten Indonesia yang dikeluarkan. Lalu bagaimana dampaknya untuk market kita? Langsung saja kita bahas bersama pengamat pasar modal. Ada Mas Hendra Wardana di sini. Terima kasih Mas Hendra sudah bergabung bersama kita di Cuanomics Liput Tanam. Mas Hendra langsung aja ya. Ini kan sudah keluar nih hasilnya. Dari hasil rebalancing MSCI di Mei 2026 ini, apa yang paling mengejutkan kalau dari perspektif Mas Hendra? Ada nggak sih yang bikin mengejutkan gitu? Sebenarnya nggak ada yang mengejutkan ya, karena udah di reminder, udah diingetin juga oleh MSCI bahwa memang akan ada yang di delete. Salah satunya memang saham-saham yang mengandung HSC atau High Shareholder Concentration. Dan kalau misalnya kita lihat sesi satu hari ini, IHSG sendiri melemah sebesar 1,81% atau 124 poin, atau berada di level 6.734. Dan diantaranya saham-saham yang terdelete itu seperti AMRT mengalami pelemahan 2,47%, AMMN sebesar 10,32%, TPIA mengalami minus yang cukup signifikan 14,85%, Cuan 9,52%, Brand 8,03%, dan DSSA sebesar 9%. Nah, kalau misalnya kita lihat terkait dengan review dari MSCI sendiri, terkait dengan dini hari tadi, terkait dengan tanggal 13 Mei 2026 dengan tanggal efektifnya 29 Mei 2026 setelah penutup perdagangan, memang hasil review ini memang memvalidasi terkait dengan kekhawatiran pasar nih. Jadi tidak ada penambahan terkait dengan saham baru Morgan Stanley Capital Index Indonesia gitu kan. Dan terdapat 6 yang tadi di delete dari standar index serta 13 dari small cap index, dengan AMRT mengalami downgrade dari standar ke small cap. Jadi kalau misalnya dibilang apakah saat ini sudah press in gitu kan, bisa dibilang tidak sepenuhnya press in, karena kalau misalnya kita lihat sejak awal Januari sampai kemarin tanggal 12 Mei, asing sendiri sudah mencatatkan di pasar modal gitu udah mencatatkan net sell sebesar 49,2 triliun. Jadi menunjukkan, bisa dibilang sebagian besar tekanan sudah terserap. Namun penjualan asing kemungkinan masih akan terjadi ketika misalnya mendekati 29 Mei, dengan estimasi kemungkinan total outflow sekitar 10 sampai 31,5 triliun, terutama terhadap saham-saham yang sudah keluar dan saham-saham yang terkait dengan HSC atau High Shareholder Concentration. Mungkin itu dulu Mbak Rizka. Oke, berarti sampai tanggal 29 Mei akan diberlakukannya ke apa ya, keputusan ini gitu. Itu volatilnya masih akan sangat tinggi gitu ya, atau detailnya akan seperti apa sih respon dari market ini? Iya, betul sekali Mbak Rizka. Jadi bisa dibilang kondisi market kemungkinan masih akan bergerak dalam range yang cukup lebar. Jadi bisa saja ISG akan menyentuh level psikologis 6.700 atau bahkan 6.600 atau bahkan 6.500 gitu loh. Walaupun memang kalau kita lihat saham-saham perbankan seperti BBCA saat ini tidak mengalami koreksi yang signifikan, hanya mengalami koreksi sebesar 0,82. Terus juga kalau misalnya kita lihat katakanlah BMRI saat ini hanya mengalami koreksi 0,9%. Jadi memang saham-saham yang lebih dampaknya terhadap IHSG adalah saham-saham yang terdelete dari Morgan Stanley Capital Index, yang membuat bobot dari IHSG itu bisa dibilang akan mengalami pelemahan atau mengalami koreksi. Kemungkinan IHSG dengan kondisi sekarang IHSG berada di level 6.745, bisa saja ISG akan coba di level psikologisnya di level 6.700 atau bahkan 6.600. Kita akan lihat nanti sampai tanggal 29 Mei, kemungkinan masih akan ada aksi taking profit atau aksi rebalancing. Jadi akan ada saham-saham yang pastinya akan outflow, asing akan outflow di sana. Kita akan lihat nanti pada saat selesai perdagangan apakah hari ini asing mencatatkan net sell berapa gitu. Oke, nah kalau ngomongin tentang emiten saham yang dikeluarkan, itu kan tadi ada 6 emiten yang dikeluarkan dari Global Standard Index itu ya. Benang merahnya apa sih kalau kita bisa lihat benang merah dari keenam emiten ini yang dikeluarkan? Iya, pastinya kalau misalnya dilihat dari ke enam
enam emiten tersebut adalah saham-saham yang notabene mengandung high shareholder concentration ya, atau katakanlah free floatnya yang notabene memang pada saat itu dipertanyakan oleh Morgan Stanley. Jadi mungkin Morgan Stanley nggak pengen ribet, oke dikeluarin dulu, tapi nanti kan akan direview lagi, nanti akan direview lagi, kita akan lihat apakah nanti ketika misalnya memang free floatnya sudah sesuai dengan standar dari Morgan Stanley, bisa saja nanti pada saat review di bulan Agustus berikutnya bisa saja akan ada yang dimasukkan lagi. Tapi kita akan lihat lagi nanti perkembangan dari kondisi dari regulator kita, kondisi dari implementasi yang ada di pasar modal kita seperti apa. Pasti Morgan Stanley akan update selalu kondisi tersebut, sehingga diharapkan adalah ya saham-saham yang notabene tadinya terdelete bisa kembali lagi masuk ke Morgan Stanley Capital Index. Oke. Dan yang menarik ada satu saham AMRT ya yang dari standar indeks itu turun ke small caps. Itu bagaimana Anda memaknainya, Mas Hendra? Iya, sebenarnya untuk AMRT sendiri memang kalau misalnya kita lihat memang penurunannya pun juga sudah cukup signifikan ya. Walaupun memang notabene memang dia di-delete dari standar indeks menjadi katakanlah small cap. Saya lihat memang penurunan hari ini hanya sebesar 1,7%. Jadi memang belum signifikan untuk penurunan. Tapi memang ada pola kalau misalnya berdasarkan teknikal sendiri, ada pola double bottom untuk AMRT. Jadi kalau misalnya sekarang harga price-nya di level 13.90, dia tadi sempat low-nya itu di 13.05. Jadi mungkin menarik untuk spekulatif buy untuk AMRT. Walaupun memang sebenarnya kalau misalnya dibilang aman atau tidaknya untuk AMRT, kita tunggu nanti sampai benar-benar selesai pada saat efektifnya di tanggal 29 Mei. Jadi lebih baik sabar dulu, tapi kalau misalnya memang ada momentum dan notabene memang udah ada teknika rebound, mungkin bisa untuk spekulatif buy untuk saham AMRT. Oke. Dan secara spesifik ini kan di standar indeks itu ada tiga saham Konglo nih ya, Mas Hendra. Mm. Jadi kira-kira bagaimana nih nasib dari emiten Konglo itu sendiri nantinya? Ya, pastinya saham Konglo berdampak ya kalau misalnya kita lihat katakanlah hari ini, kalau misalnya kita lihat secara data saja, misalnya saham Brand hari ini sudah melemah sebesar 8,31%. Terus juga kalau misalnya kita lihat katakanlah TPIA sudah mengalami pelemahan sebesar 14,85%, dan kalau misalnya kita lihat cuan saat ini sudah mengalami pelemahan sebesar 8,99%. Apakah dampaknya signifikan terhadap sang konglomerasi? Pasti sangat signifikan, karena suka nggak suka memang saham-saham tersebut memang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat tarik dari all time high-nya, dengan katakanlah saya ambil contoh misalnya brand mengalami all time high-nya itu di level 10.725, sekarang sudah di angka 3.300, berarti sudah mengalami koreksi sekitar 60 sampai 70%. Apakah ini sudah price in gitu kan? Balik lagi ke fundamental ekonominya eh, saham dari brand itu seperti apa. Kalau saya melihat memang tekanan jualnya masih cukup besar untuk saham-saham seperti brand, TPI Acuan. Jadi memang tunggu momentum ketika misalnya memang udah dianggap jenuh eh, jenuh jual. Jadi ketika misalnya udah dianggap posisinya sudah jenuh jual gitu kan, baru kita momentum untuk ada reversal di sana. Tapi kalau misalnya saya lihat sampai saat ini masih membentuk all time low, jadi masih akan ada koreksi lanjutan. Ketika misalnya udah ada tanda-tanda reversal, baru kita mungkin bisa untuk spekulatif buy di saham-saham brand, TPIA ataupun saham-saham cuan. Jadi dengan kata lain, beberapa harga emiten saham yang memang dikeluarkan ini ya, terutama yang mungkin yang Konglo juga gitu, itu Mm. masih belum harga bottom ya, masih ada kemungkinan lagi harganya akan turun ke depannya gitu. Betul, saya selalu bilang di capital market kita nggak akan bisa memprediksi atau menganalisis saham yang harga sahamnya naik, dia bakal bisa naik lagi gitu loh, bahkan bisa breakout terus. Saham yang turun bisa breakdown terus gitu loh. Balik lagi ketika misalnya tekanan jual terhadap suatu saham tersebut masih cukup besar dan belum ada perlawanan untuk teknik rebound, lebih baik kita sabar dulu, ibaratnya jangan ngambil pisau jatuh gitu kan. Jadi lebih santai ketika misalnya memang udah ibaratnya udah posisi jenuh jenuh jual banget, ibaratnya udah ada demand, udah ada pembalikan arah, udah ada price actionnya, candlesticknya sudah mulai reversal, baru mungkin kita bisa untuk spekulatif buy. Tapi saya melihat tekanan
terhadap saham-saham tersebut masih masih cukup tinggi, terbukti masih masih all time low sampai saat ini. Jadi kita tunggu saja sampai tanggal 29. Jangan-jangan saham tersebut sampai tanggal 29 masih membentuk all time low-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang udah ada technical rebound, sudah ada akumulasi dan asing juga sudah mulai ada akumulasi atau sudah mulai net buy, mungkin bisa untuk spekulatif buy. Oke, jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat gitu, gimana nih jawabannya Mas Hendra? Kalau saya selalu bilang di capital market kita nggak akan tahu ada waktu yang tepat untuk beli itu kapan. Cuma setidaknya kita bisa menganalisis ketika misalnya memang masih ada tekanan tekanan jual yang sangat agresif, kita sebagai retail jangan coba-coba untuk katakanlah beli gitu loh dengan kondisi sellernya masih cukup besar. Jadi lebih baik tunggu sellernya reda ketika misalnya memang ada momentum untuk membalikan arah baru kita bisa spekulatif di sana. Tapi untuk Oke, saham tersebut saya lihat masih cukup besar tekanan jualnya. oke. Jadi yang bisa dilakukan atau bagaimana retail menghadapi hasil pengumuman ini adalah bersabar dulu gitu ya, Mas Hendra? Iya betul, kita harus bersabar karena suka nggak suka memang saham tersebut dampaknya cukup besar walaupun memang bisa dibilang sudah mengalami koreksi signifikan gitu ya. Tadi saya sampaikan koreksi udah lebih dari 60 sampai 70%. Tapi saya selalu bilang di market saham yang naik bisa naik lebih tinggi lagi, saham yang turun pun juga bisa turun lebih tinggi lagi, turun lebih rendah lagi. Jadi lebih baik eh, lihat momentum ketika misalnya sudah ada tanda-tanda reversal baru mungkin kita bisa untuk spekulatif buy terhadap saham-saham yang memang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital Index. Oke, tadi kan kalau dalam jangka pendeknya ada prospek di mana IHSG bisa menyentuh 6.700 sampai 6.500 gitu ya. Nah, untuk sampai akhir tahunnya kira-kira hasil rebalancing MSCI ini akan memiliki dampak sejauh itu nggak untuk IHSG? Iya, pastinya MSCI ini salah satu faktor aja sebenarnya, salah satu faktor terhadap laju dari IISG itu sendiri. Tapi banyak faktor pastinya, bukan hanya dari Morgan Stanley aja, tapi dari nilai tukar rupiah kita yang notabene sudah di posisi 17,5, sedangkan postur APBN kita di 16.500 juga terkait dengan katakanlah oil kita di postur APBN kita 65, sekarang oil sudah di atas 100, kemungkinan defisit kita akan lebar dan ekonomi kita juga kemungkinan juga katakanlah akan melambat walaupun memang di angka kuartal 1 kemarin di angka 5,6 tapi bisa dibilang hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap IISG sampai akhir tahun karena suka nggak suka defisit APBN kita sudah di angka 0,93 atau di 240 triliun ketika misalnya postur APBN oil kita 65 ternyata 100, kurs kita di 16,5 sekarang posisinya ternyata 17,5. Mungkin saja defisit kita bisa melebar lebih dari 3% gitu loh. Jadi hal itu yang dikhawatirkan. Jadi Morgan Stanley ini hanya salah satu faktor tapi banyak faktor-faktor lain pastinya yang akan membebani IISG. Makanya suka nggak suka kalau misalnya kita lihat beberapa saham di capital market beberapa regional mengalami all time high gitu kan seperti Nikkei, Kospi gitu kan atau bahkan Dow Jones, S&P mengalami all time high tapi IISG kita secara year on year itu sudah mengalami pelemahan sebesar 20%. Berarti memang ada yang salah nih dari kita. Nah, apa yang salah dan sama-sama kita harus perbaiki baik itu dari sisi pemerintah, baik itu dari sisi regulator. Oke, dan kalau ngomongin tentang tadi salah satu faktor lainnya adalah pelemahan rupiah ya, yang dimana dolar udah sampai tembus 17.500 rupiah kemarin. Bagaimana tuh berarti sejauh ini dampaknya dan seberapa besar dampaknya untuk market kita? Iya, dampaknya suka nggak suka pasti bisa dibilang sangat berdampak ya terhadap IISG sendiri. Makanya kita lihat outflow masih terus berjalan sampai saat ini. Kalau misalnya sampai dari saya tarik kalau misalnya kita cek dari awal Januari sampai 12 Mei kemarin asing itu udah net sell di market kita sekitar 49,2 triliun dan rupiah kita yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka sekitar posisi 17.500 sedangkan nilai tukar rupiah kita di postur APBN itu posisinya di 16.500 dan oil kita di angka 65 sekarang posisinya sudah di angka lebih dari 100. Nah, otomatis akan ada
kemungkinan akan ada defisit yang notabene 0,93 akan melebar mungkin di angka 3 atau bahkan 4%. Nah, hal ini yang akan dikhawatirkan para pelaku pasar, para pelaku industri, salah satunya itu pasti akan berdampak. Begitupun juga emiten-emiten yang notabene pasti akan dirugikan seperti sektor perbankan gitu kan, sektor konsumer yang notabene pasti marginnya akan tergerus atau sulit terkait dengan kenaikan harga jual. Begitupun juga otomotif pastinya terkait dengan komponen-komponennya, otomotif sendiri komponen-komponennya juga pasti masih impor gitu kan, pasti akan membengkak terkait dengan harga kenaikan kendaraannya. Begitupun juga farmasi, kita sama-sama tahu bahwa farmasi di Indonesia masih mayoritas bahan bakunya juga masih impor dari India atau Cina, dan biaya produksi juga pasti naik. Begitupun juga properti, rata-rata properti di Indonesia hutangnya masih masih menggunakan dolar. Ini beberapa emiten dan beberapa sektor yang notabene pasti akan tertekan terkait dengan melemahnya kurs kita, dalam hal ini sudah berada di area posisi 17.500. Oke, di balik tadi ada banyak sekali ya emiten saham yang tertekan gitu dengan adanya pelemahan rupiah. Ada nggak sih Mas Hendra secerca harapan yang memang teruntungkan gitu? Iya, pastinya saham-saham yang diuntungkan basis terkait dengan komoditas ya. Terkait komoditas pastinya batu bara seperti Adaro, PTBA, ITMG, Bumi, Haro pasti mengalami keuntungan dalam hal hal tersebut karena menggunakan pendapatannya pasti 100% menggunakan USD dari ekspor gitu kan. Dan biaya operasinya pun juga bisa dibilang sama gitu loh. Nah, begitupun juga terkait dengan nikel, Antam, Inco, MDK pasti akan diuntungkan terkait dengan ekspor nikel dan produk dari turunannya. Begitupun terkait dengan minyak dan gas, terkait dengan saham-saham seperti Medco, Pegas, Elsa atau Energi itu pasti diuntungkan, begitupun juga CPO. Tapi hal yang harus dikhawatirkan adalah kita sama-sama tahu pada saat perdagangan hari Jumat ya, Jumat tiba-tiba Pak Bahlil menyampaikan bahwa akan ada namanya windfall gitu kan, tax yang notabene dikeluarkan ke emiten-emiten komoditas, walaupun memang pada saat hari Selasa tiba-tiba ditunda gitu kan, akhirnya berdampak lagi positif, tadinya negatif tiba-tiba positif. Makanya kita akan lihat ke depannya seperti apa kebijakan-kebijakan tersebut, karena suka nggak suka memang kebijakan dari pemerintah ini pasti akan cepat direspon oleh para pelaku pasar, baik itu good news atau bad news. Tapi kalau ditanya mana yang paling berpengaruh antara MSCI dan pelemahan rupiah gitu atau mungkin ada kebijakan makro defisit tadi, mana yang paling berpengaruh terhadap kondisi market kita sekarang nih Mas Hendra? Kondisi market semuanya berdampak semua, karena saya melihat memang sampai saat ini saya melihat belum ada sentimen positif di Indonesia, baik itu dari pemerintah sendiri, baik itu dari regulator sendiri gitu kan. Jadi masih belum ada sentimen positif. Jadi saya harus menyampaikan kalau misalnya kondisi IHSG kita dengan kondisi sekarang di posisi 6.745, ya mungkin saja akan ke level 6.600 atau bahkan 6.500, karena memang belum ada sentimen positif gitu loh. Sentimen-sentimen kita semuanya negatif gitu loh, baik dari pemerintah kita terkait dengan kursnya, kita posisinya di angka 17.500, terus oilnya di angka 100, sehingga apa, postur APBN kita minyaknya di 65 sekarang udah di 100, kursnya di 16.5 sekarang udah di 17 gitu kan. Terus ada kebijakan-kebijakan yang notabene menghambat emiten untuk labanya besar gitu ya, terkait dengan windfall, pajak tambahan dan sebagainya, itu akan membuat negatif juga terkait dengan Morgan Stanley, terus juga terkait dengan FTSE, terkait dengan Russell, Moody's yang notabene outlook kita yang notabene tadinya stabil di downgrade menjadi negatif. Nah, hal-hal tersebutlah yang saya lihat kita belum ada sentimen positif nih untuk IHSG. Harapannya apa? Harapannya ke depan pastinya pemerintah kita bisa melihat ini bahwa memang ada yang salah nih dari kita, dan apa yang harus kita sama-sama perbaiki supaya apa? Supaya pemerintah juga dilihat responnya positif oleh para pelaku pasar. Begitupun juga regulatornya juga dilihat direspon positif oleh pelaku pasar. Oke, jadi kalau ditanya mana faktor yang paling berdampak, semuanya tuh jadi kayak saling berkaitan gitu ya dan Betul, memberikan betul, efek yang betul. sangat besar juga buat IHSG. Nah, tadi ada harapan agar dari pihak regulator melakukan perbaikan. Detailnya apa nih Mas Hendra yang memang lagi dibutuhkan banget oleh market untuk diperbaiki?
Iya, perbaikannya sebenarnya lebih ke arah kita akan lihat nanti terkait dengan implementasinya, terkait dengan free float sampai sejauh ini kan sudah jalan terkait dengan free float yang notabene memang 7,5% menjadi 15%, terus juga apa namanya terkait dengan transparansi yang tadinya 5% menjadi 1%. Tapi memang ya ini kita akan kawal terus secara implementasinya seperti apa. Tapi memang memang paling penting adalah terkait dengan perbaikan dari sisi ekonomi kita sendiri sih. Ekonomi kita sendiri terkait dengan nilai tukar rupiah kita memang harus benar-benar terjaga karena suka nggak suka memang kita harus melihat bahwa angka inflasi di Amerika sendiri tadi malam naik gitu kan jadi dan bisa dibilang kita masih akan dihadapi dengan era suku bunga yang tinggi gitu loh era suku bunga yang tinggi dan kemungkinan The Fed juga sampai akhir tahun tidak akan menurunkan suku bunga. Nah ini yang kita harus siap ketika misalnya The Fed tidak menurunkan suku bunga otomatis Bank Indonesia pun juga tidak akan menurunkan suku bunga. Nah, apakah ekonomi kita udah siap dengan kondisi sekarang gitu loh dengan kondisi suku bunga kita nggak diturunin gitu loh ibaratnya nggak diturunin dengan kondisi saat ini aja kurs kita udah 17,5 gitu apalagi diturunin gitu kan spread antara dolarnya akan semakin sempit dan yang dikhawatirkan akan banyak lagi capital outflow sehingga kurs kita akan makin dalam. Nah kita akan lihat lah nanti ke depannya seperti apa. Oke, jadi sekarang strategi nih yang bisa dilakukan retail kita bagi dua antara jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya dulu kira-kira apa nih strategi yang bisa dilakukan oleh retail, Chandra? Strateginya cukup cukup berat nih kalau ditanya terkait dengan apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi memang saya melihat beberapa saham perbankan memang notabene bisa dibilang sudah cukup murah. Tapi saya selalu bilang murah bisa lebih murah lagi. Tapi setidaknya kita coba perhatikan dulu saham-saham seperti BBCA, Mandiri, Telkom itu beberapa saham yang notabene dikeluari oleh MSCI tapi memang secara price udah cukup murah dan kita akan lihat nanti ketika misalnya memang tekanan jualnya sudah mulai terbatas, mungkin bisa untuk spekulatif buy di sana. Itu saham-saham seperti BBCA, Mandiri, dan Telkom. Begitupun juga sebenarnya Antam dia di delete, tapi dia hari ini juga mengalami tadi sempat koreksi signifikan, tapi tadi saya lihat saat ini sudah melemahnya hanya 50 poin. Jadi sebenarnya udah mulai terbatas koreksinya, tapi tetap kita harus ngelihat momentum-momentum lagi secara price actionnya seperti apa. Tapi memang masih banyak saham-saham yang bisa untuk katakanlah di trending jangka pendek sampai swing trade. Tapi kalau misalnya untuk long term sampai akhir tahun, saya melihat masih cukup berat karena saya melihat masih belum ada apa ya, masih belum ada yang benar-benar konkret terkait dengan ekonomi kita. Karena suka nggak suka sebagai para pelaku pasar pasti akan melihat kursnya di mana. Pasti itu kuncinya di kurs. Kalau misalnya kursnya kejaga, otomatis untuk emiten-emiten yang notabene berbasis dolar pun juga akan lebih 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 percaya diri lagi kalau kursnya terjaga. Tapi kalau misalnya kursnya nggak terjaga, ya mereka akan lebih hati-hati untuk belanja modalnya karena hutang rata-rata perusahaan Indonesia tadi yang saya sampaikan properti rata-rata menggunakan dolar dan yang dikhawatirkan ya pasti sampai akhir tahun ketika kurs kita tidak terjaga ya otomatis akan berdampak cukup signifikan untuk emiten tersebut. Oke, jadi kalau ngomongin tadi strategi jangka panjangnya, balik lagi bagaimana melihat kondisi dari ini ya, bagaimana pemerintah menyikapi ekonomi makro kita gitu ya, Mas Hendra. Betul, betul sekali karena bisa dibilang ya kebijakan paling penting gitu loh. Market pasti akan respon. Kayak misalnya kemarin tiba-tiba windfall ada pengen kenaikan pajak terkait komoditas, tiba-tiba saham-saham berbasis komoditas ya kan seperti timah, tins mengalami penurunan lebih dari 5%, 15% gitu kan. Begitupun saham-saham yang lain. Jadi bisa dibilang ya pemerintah juga harus bisa membaca situasi ini secara keseluruhan karena bisa dibilang market kita, saya selalu bilang market kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena kalau misalnya alasannya memang karena wah bursa bursa ekonomi yang lain juga terdampak kok terhadap terhadap apa namanya perang Amerika dan Iran. Coba deh lihat nilai kurs ringgit terhadap dolar dia justru ringgit menguat loh. Thailand juga justru dia menguat loh 2% selama 1 tahun. Begitupun juga capital marketnya mereka loh. Malaysia menguat loh year on year. Thailand menguat loh year on year gitu kan. Bahkan Nikkei, Kospi lebih dari 20 sampai 30% year on year-nya menguat. Tapi kenapa kok kita year on year-nya mengalami koreksi 20% gitu kan. Berarti ada yang salah nih terkait dengan kondisi dari kita. Baik itu dari sisi pemerintah, begitupun dari sisi ekonomi kita, begitupun dari sisi regulator
yang menyikapi bahwa bursa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mungkin itu, Mbak. Oke, terakhir nih mengutip tadi dari perkataan Mas Hendra, market kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Boleh Mas Hendra kasih pesan nih buat retail, mungkin semangat atau motivasi gimana gitu? Saya selalu bilang kita harus realistis dengan kondisi market. Ketika misalnya ISG sudah breakdown, mungkin boleh lihat rekaman sebelumnya saya bilang ketika misalnya ISG sudah breakdown, pos psikologisnya 7.000, ada support klasik di sana di level 6.917 dan kemungkinan akan berada di level 6.600 dan sekarang posisinya udah di level 6.739, berarti tinggal 139 poin lagi ke 6.600 gitu atau bahkan 6.500. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi ketika misal untuk melakukan eksekusi beli saham karena dengan kondisi saat ini siapapun pasti sulit untuk melakukan untuk melakukan cuan di saham kita. Jadi bisa dibilang lebih hati-hati, lebih selektif lagi ketika misalnya ingin membeli suatu saham gitu. Oke, dan ya semoga badai ini segera berlalu ya, Mas Hendra. Dan tentunya tadi pesannya penting banget untuk kita lebih hati-hati dan juga selektif. Terima kasih banyak Mas Hendra untuk perbincangannya kali ini. Dan teman-teman demikian untuk topik cuan kali ini. Sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.